Halo semuanya, Assalamualaikum. Gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga selalu dalam kondisi sehat, bahagia, dan dimudahkan rezekinya ya. Amin, amin ya Allah. Oke, Alhamdulillah sekarang udah 2022 nih teman-teman. Dan pastinya semua harapan aku dan teman-teman lainnya pastikan di tahun 2022 ini semuanya semakin baik daripada tahun 2021 kan, mulai dari segi kesehatan, finansial, dan tentu aja semoga keimanan kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke kalian gimana caranya aku menabung, cara aku mengatur keuangan rumah tangga aku ya teman-teman. Tetapi aku tekankan, ini nggak ada sama sekali bermaksud untuk ria atau pamer ke kalian semua. Karena apa yang perlu aku pamerin teman-teman? Semua ini adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku sharing ke kalian, mungkin aja dengan menonton video aku ini kalian bisa terinspirasi gimana caranya menabung yang efektif. Tentu aja berdasarkan versi aku ya teman-teman. Jadi kalian boleh mengambil referensi dari aku ataupun mama-mama yang lain. Ini hanyalah sekedar referensi untuk kalian. Gimana sih gambarannya, seperti itu ya teman-teman. Dan ingat, ini hanyalah rencana dan bentuk ikhtiar kita untuk mencapai tujuan finansial ya. Dan rencana Allah jauh lebih baik dibanding rencana kita ya teman-teman. Jadi bismillahirrahmanirrahim saja untuk memulai sesuatu yang baik. Semoga Allah mudahkan dan kita tetap konsisten dan disiplin dengan rencana kita ya teman-teman. Amin. Oke, sebelum kita mulai, kalian harus tahu dulu nih apa sih itu menabung. Menabung itu adalah menyimpan uang atau dalam bentuk logam mulia untuk mencapai atau mendapatkan kebutuhan atau keperluan tertentu yang kita harapkan teman-teman. Jadi sebelum kalian menabung, kalian harus tentuin dulu kalian mau apa dan waktu pencapaiannya kapan. Jadi tujuannya harus jelas ya teman-teman, supaya kalian juga bisa mengatur budgetnya, mengalokasikan budgetnya dengan benar berdasarkan pendapatan dan tujuan finansial kalian ya teman-teman. Oke, yang pertama, tabungan terencana. Definisinya, sudah ada target tujuan dan waktu pencapaian. Waktu pencapaiannya itu lebih dari 1 tahun. Jadi ini versi aku ya teman-teman. Misalnya aku haji atau umroh. Yang kedua, melunasi rumah. Yang ketiga, mobil. Yang keempat, pendidikan anak. Untuk haji atau umroh, melunasi rumah, mobil, aku memilih menabung dengan logam mulia ya. Karena logam mulia itu harganya naik terus teman-teman, setiap bulan, setiap tahun. Dan walaupun ada penurunan harga, itu nggak ada yang turun harga secara signifikan dari harga belinya ya teman-teman. Jadi insya Allah kita tetap untung ya teman-teman. Apalagi pencapaian waktunya ini butuh bertahun-tahun ya teman-teman. Misalnya nih mobil, kalau kita mau beli cash, jadi mulai aja dulu dari sekarang, menabung sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi besar kan teman-teman. Dan melunasi rumah, aku pingin banget segera melunasi rumah aku ini ya teman-teman. Ini udah tahun keempat dan insya Allah setelah tahun kelima aku udah bisa nebus rumah aku ini ya teman-teman kalau ada uang. Jadi dari 2 tahun yang lalu aku udah mulai gencar menabung
Keinginan yang kuat harus dibarengi dengan ikhtiar yang besar dan terus-terus berdoa ya teman-teman. Jadi yuk semangat yuk bagi teman-teman juga yang lagi berusaha untuk mendapatkan rumah impian ataupun ingin melunasi rumah juga. Semoga kita dimudahkan segala urusan kita untuk melunasi rumah kita ya teman-teman. Amin amin ya Allah. Doain aku juga ya teman-teman. Nah, kemudian pendidikan anak, aku alokasikan dana 1,5 per bulannya. Aku mulai dari bulan Juni 2021 dan targetnya insya Allah sampai bulan Maret 2022. Kenapa sangat besar? Karena sebenarnya aku udah mulai nabung pendidikan anak aku mulai dia sejak lahir, tapi karena ada sesuatu hal jadi uangnya itu terpakai lagi teman-teman. Dan rencananya insya Allah tahun ini anak aku yang pertama udah mau sekolah teman-teman. Jadi dari tahun kemarin bulan Juni aku udah cari beberapa sekolah Islam yang rencananya insya Allah aku ingin masukin anak aku ke situ. Aku lihat harga pendaftarannya berapa, jadi aku hitung-hitung dan ternyata besar banget. Jadi makanya ini besar banget yang aku alokasikan untuk dana pendidikan anak aku. Aku menghemat pengeluaran yang lain karena aku ingin anak aku sekolah di sekolah Islam yang baik agar anak aku juga bisa menjadi anak yang soleh. Amin ya Allah. Dan aku cuman targetin sampai bulan Maret ini karena insya Allah sudah tercover kalau sudah sampai Maret. Dan dimulai April tahun ini insya Allah aku akan mulai menurunkan dana tabungannya menjadi 500.000 teman-teman, dan akan menaikkan alokasi di tabungan yang lain. Begitu cara aku ya teman-teman. Sebenarnya jangan dicontoh juga sih ini teman-teman, ini seperti aku kejar setoran. Jadi harus mulai dari anak kita lahir, kalian harus mulai menabung ya teman-teman, harus disiplin dan konsisten ya. Oke, yang kedua dana darurat. Nah ini dana darurat ini harus kita gunakan dalam kondisi yang betul-betul darurat atau tidak terduga. Misalnya nih kita sakit dan nggak ditanggung BPJS kan, tapi semoga aja kita nggak sakit parah ya teman-teman, atau kan nggak diminta-minta kita di PHK, tapi semoga nggak juga ya teman-teman, amin. Pokoknya kita terus berdoa kepada Allah, kita ikhlas kepada Allah. Ini hanyalah rencana kita ya teman-teman. Oke, untuk dana darurat, aku alokasikan dana 200.000 per bulan. Ini masih kecil banget ya teman-teman, tapi sesuai budget kita. Dan daripada nggak ada sama sekali, ini aku gunakan biasanya kalau dana bulanan aku habis ya teman-teman. Aku baru pakai dana darurat ini. Oke, yang ketiga, sinking fund. Sinking fund di sini itu menabung untuk keperluan atau kebutuhan tertentu di masa mendatang, dan jangka waktunya itu nggak terlalu lama. Misalnya nih mulai dari 3 bulan sampai 1 tahunan gitu kan. Ini sebenarnya sih kayak celengan gitu. Jadi sebenarnya kita semua udah lakuin hal ini kan teman-teman. Bagi kita yang nggak terlahir di keluarga kaya seperti aku kalau mau beli sesuatu itu dari zaman dahulu kala, zaman kuliah itu aku harus nabung dulu. Misalnya mau beli tas, mau beli baju yang harganya lumayan mahal, aku menabung dulu tuh uangnya dari sisa uang jajan. Setelah terkumpul baru aku beli. Nah ini istilahnya aja sih, yang aku baru tahu juga namanya adalah sinking fund gitu. Jadi sebenarnya sih kita semua udah jalanin ya teman-teman. Jadi di sini aku mau contohin sinking fund yang lagi aku lakuin sekarang ya teman-teman. Oke, misalnya yang pertama itu kurban. Harus milih dulu nih kalian mau kurban apa, misalnya sapi atau kambing, karena harganya kan beda, berarti budgetnya juga beda kan teman-teman. Jadi kalian tentuin dulu kalian mau kurban apa. Nah misalnya nih aku mau kurban kambing. Nah harga kambing berapa? Misalnya harga kambing di daerah aku kan 2,5 juta. Terus kalian mau rencana kurbannya itu kapan? Karena aku baru rencana lagi tahun ini
di bulan Januari ini, dan aku hitung-hitung gak akan kekejar Idul Adha tahun ini. Jadi insya Allah aku rencananya untuk tahun depan ya teman-teman. Jadi gak apa-apa mulai tahun ini aja, sesuatu yang baik gak apa-apa kita mulai dari sekarang dulu ya teman-teman. Jadi aku hitungnya per 18 bulan ya teman-teman, karena tahun ini insya Allah Idul Adha di bulan Juli, awal Juli, berarti kemungkinan besar Idul Adha tahun depan insya Allah di bulan Juni. Jadi aku hitungnya 18 bulan ya teman-teman. Nah, kalian bisa buat kolom sebanyak 18 kolom, atau kalian bisa nulisnya ke bawah, terserah kalian gimana. Nah, biasanya sih aku nulisnya ke bawah aja, tetapi ini terinspirasi aja dari mama youtuber yang lain, jadi aku buat kolom juga seperti ini. Nah, kemudian aku tulis nih nama bulannya di pojok atas kolom ini. Nah, aku sesuaiin warnanya, warna merah itu untuk tahun ini dan yang warna ungu ini untuk di tahun depan ya teman-teman. Kemudian aku tulis juga kapan aku mulai di sini biar aku nggak lupa. Maaf ya teman-teman, di video ini aku salah tulis, harusnya sih Januari 2022 sampai Juni 2023. Sepertinya aku belum move on di angka 2021 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tinggal bagi aja 2,5 dibagi 18 itu 138, sekian-sekian. Aku bulatin aja menjadi 140. Jadi ini dana yang harus aku alokasikan setiap bulannya untuk mencapai tujuan kurban aku insya Allah tahun depan ya teman-teman. Kemudian yang kedua, kado suami. Nah, siapa nih yang masih sering kasih kado ke suaminya? Aku kasih kado ke suami bukan dalam rangka dia ulang tahun ya teman-teman. Ini salah satu bentuk rasa terima kasih aku ke pak suami karena dia udah capek-capek mencari nafkah untuk aku dan anak-anak kan. Oke, targetnya itu 500.000 per 5 bulan. Kemudian kita buat kolom sesuai jumlah bulannya ya teman-teman. Karena ini aku targetnya 5 bulan, jadi aku buat 5 kolom ya. Aku udah mulai dari bulan September 2021, targetnya sampai Januari 2022 ini ya teman-teman. Jadi aku menabung 100.000 per bulan. Membeli sesuatu dengan cara menabung seperti ini membuat semuanya menjadi lebih ringan loh teman-teman. Dan sekarang aku mau tandain aja bulan yang udah terpenuhi ya teman-teman. Dan alhamdulillah insya Allah di bulan 1 ini akan terpenuhi semuanya. Jadi aku bisa beliin kado untuk suami aku. Insya Allah nanti aku bakalan upload unboxing kado apa yang suamiku mau ya teman-teman. Ini dari hasil Sinking Fun ya teman-teman. Jadi bagus banget loh kalau kalian nabung seperti ini untuk membeli sesuatu. Cobain deh. Nah, sekarang yang ketiga yaitu skincare. Nah, ini skincare aku selalu buat tabungan juga untuk beli skincare aku biar nggak mengganggu belanja bulanan aku ya teman-teman. Jadi misalnya aku alokasikan 200.000 per 5 bulan. Nah, aku butuhnya skincare aku itu atau makeup itu 5 bulan ke depan. Jadi aku mulai menabungnya mulai 5 bulan ke belakang. Jadi gitu ya teman-teman. Meskipun ini hanya 200.000, tetapi ini lumayan loh bagi ibu rumah tangga. Sekali beli 200.000 itu tanpa ada perencanaan itu akan menggoyangkan sedikit uang belanja ya teman-teman. Jadi aku tetap budgetin kayak gini. Nah, ini aku mulai dari bulan September juga. Jadi aku harus menabung 40.000 per bulan untuk membeli skincare. Jadi nggak terasa berat kan teman-teman. Yang keempat, servis kendaraan. Ini baru saja terfikirkan olehku karena kemarin itu suami kena musibah, motornya rusak,
tapi alhamdulillah dia nggak apa-apa. Tapi motornya butuh perbaikan secara keseluruhan mencapai biaya 1,5 juta, dan itu sangat-sangat mengejutkan keuangan rumah tangga aku ya, tentunya secara mendadak dan tiba-tiba. Tapi ya yang namanya musibah. Nah, kalau ada hal seperti ini aku pakai dana darurat, tetapi aku berpikir mungkin lebih baik jika aku budgetin tersendiri lagi khusus servis kendaraan, karena butuh banyak dana juga kalau memang lagi rusak parah kan teman-teman. Jadi nggak apa-apa, aku mulai dari yang sedikit dulu ya. Aku targetin 600.000 per 1 tahun. Nah, kalian juga bisa menabung sinking fund. Misalnya nih untuk pembayaran STNK kan itu dibayar per tahun kan, 200 ribuan ya lebih untuk motor. Nah, itu nggak akan terasa berat kalau kita menabung setiap bulan. Jadi daripada kita langsung bayar bulan itu langsung 200 ribu lebih, kan lumayan kan teman-teman. Ini sebagai contoh lagi ya. Aku semuanya masukin aja sih ke servis kendaraan ini. Oke, berarti aku harus menabung 50.000 per bulan untuk mencapai tabungan servis kendaraan. Inilah cara aku menabung, semoga aja menginspirasi dan kita bisa sama-sama mengambil manfaat dari video ini ya teman-teman. Kuncinya sih jika kita mau menabung yaitu konsisten, disiplin, dan sabar. Sabar aja, tunggu dulu sampai uangnya terkumpul baru kita beli barangnya. Itu sih kuncinya menurut aku ya teman-teman. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.